Di video kali ini di channel spesialis TV LED saya berbagi kembali tutorial buat teman-teman semua mengenai tentang reparansi TV Polytron 24 inch ya, seperti yang di hadapan teman-teman saat ini. Oke, kita langsung saja colokkan ke listrik. Oke, sudah saya colokkan ke listrik, dan di bagian indikator biasanya untuk Polytron di sini indikator ada warna biru lalu nyala, tapi kali ini tidak ada tampilan sama sekali dan tidak ada indikator yang menunjukkan power supply bekerja. Jadi intinya untuk kerusakan kali ini TV Polytron LED 24 gejala kekangan kerusakan mati total. Oke teman-teman, sekarang kita langsung bongkar TV nya. Oke teman-teman, ini sudah dibongkar TV nya. Jadi seperti ini. Ini belum pernah dibongkar ya, jadi TV-nya masih berdebu. Dikarenakan TV-nya dalam keadaan posisi mati total ya, jadi secara otomatis yang kita cek terlebih dahulu di bagian power supply-nya ya. Ini yang paling penting kita cek dulu di sini. Di bagian power supply ini ada tegangan output DC yang menuju ke mainboard. Oke, yang menuju ke mainboard. Jadi soket yang menuju ke mainboard ini wajib kita lepas dulu agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita lepas seperti ini. Oke ya teman-teman. Nah, setelah kita lepas, kemudian baru kita oprek di bagian regulatornya. Oke ya, di bagian regulator ini kita cek nanti tegangan outputnya ada berapa di sini teman-teman, apakah masih kerusakan di primer atau di sekunder. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian primernya. Ini ada elko besar, elko 450 ya. Jadi kita harus pastikan di bagian elko ini terdapat tegangan 300-an volt ya, di skala DC ya, di bagian elko ya. Teman-teman ingat di sini, teman-teman pemula khususnya di elko ini. Mari kita perhatikan di avometernya ada berapa volt. Oke, kita perhatikan. Oke, kita coba mulai untuk mengukur. Kita cobakan kembali ke listrik. Oke, sudah saya cobakan ke listrik. Kemudian kita tes di bagian elko nya. Ini ya teman-teman ya, ini plus dan minnya kita ukur di sini. Ada berapa tegangan? Ternyata tidak ada tegangan sama sekali, teman-teman. Ini artinya tegangan tidak masuk ke bagian elko besar ya. Biasanya kalau kerusakan seperti ini dioda ataupun fuse ini putus. Kita coba ukur dulu di tegangan AC ya, 220 apakah masuk ya. Tegangan 220 nya masuk, 233 ya malahan teman-teman. Oke, kemudian kita cek lagi di bagian fuse ya, di bagian fuse. Oke, di sini ada fuse teman-teman. Jadi di bagian fuse ini kita ukur dengan buzzer ya. Di sini teman-teman, ini fuse-nya kecil ya, di sini. Dia harusnya ini nyambung ya teman-teman. Harus nyambung, kita ukur saja di posisi buzzer. Ini kita pastikan buzzernya bunyi. Oke. Oke, seperti ini sudah bunyi. Kita ukur di fuse-nya. Oke teman-teman, jadi di bagian fuse ini tidak menyambung, artinya fuse-nya putus. Oke, untuk fuse yang putus nanti akan kita sambung atau paralel dengan lampu. Kemudian biasanya kalau fuse-nya ini putus, kebanyakan itu ada
kerusakan di bagian dioda ya. Di sini ada beberapa dioda, ada 4 dioda, jadi kita wajib cek ya di bagian dioda ini, karena apabila ada satu saja dioda yang konslet, maka itu bisa jadi penyebab fuse-nya menjadi putus ya. Untuk pengecekan kita bisa di posisi buzzer. Oke, ini dibolak-balik bunyi, yang satu ini bunyi buzzernya, itu artinya diodanya rusak ya, konslet. Yang ini juga bunyi, yang sebelahnya lagi bawah. Oke, bunyi teman-teman ya, semuanya bunyi. Oke, jadi kita lepaskan dulu sambil kita cek diodanya ini, karena dioda ini menjadi sumber penyebab fuse menjadi putus. Jadi kita lepaskan dulu diodanya. Untuk melepaskan dioda, kali ini videonya saya potong. Oke, dioda sudah lepas, jadi kita tinggal cek satu-satu. Kita coba ya, cek satu-satu teman-teman. Oke, kita pakai di skala kali 1 saja, atau kali 10 juga bisa, sama saja teman-teman. Kita coba tes ukur ya. Kita lihat jarumnya. Oke, jalan bolak-balik jalan, artinya ini rusak. Oke, ini rusak, nggak usah dipakai. Kemudian satu lagi, kita cek lagi di sini apakah sama. Oke, yang ini bagus teman-teman, hanya sebelah yang jalan, jadi ini normal. Satu lagi yang di sini juga kita cek sambil perhatikan jarum avometernya. Oke, ini bagus ya teman-teman. Sebelahnya lagi, jadi yang dua ini konslet ya teman-teman, rusak. Ini yang dua ini rusak, jadi masih bagus yang dua, rusak dua. Jadi kita coba ganti yang dua ini aja dulu, nanti apa yang akan terjadi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dioda saya sudah ganti teman-teman, ini ya udah dipasang 4-nya yang bagus. Kemudian mengenai fuse tadi, di sini ada kode F501 ya, di sini ada F501. Jadi ini kita jumper aja langsung dengan bantuan lampu ya, bisa juga seperti ini. Oke,
baru kita tes lagi, nanti baru kita ukur tegangan outputnya ada apa tidak ya. Kita coba colokkan kembali ke listrik teman-teman. Oke, setelah dicolokkan ke listrik ternyata lampunya menyala. Jadi kita cabut, itu biasanya fade-nya bisa jadi dia ikut rusak. Jadi fade-nya biasanya 7N65 ya, untuk kodenya 7N65. jadi kita cek lagi, kalau dia rusak beneran baru kita ganti. Oke teman-teman, ini 7N65 nya, di sini 8N65 ya, maaf 8N65. Kita coba ukur dengan avometer apakah dia ikutan rusak. Jadi untuk pengukuran, jika jarum ini dibolak-balik, pinnya ikut jalan jarumnya, maka akan dipastikan fade-nya rusak. Oke, yang kaki tengah ini bolak-balik jalan ya teman-teman, ini artinya rusak, jadi kita harus ganti. Oke, sebagai fade pengganti kali ini saya mendapatkan 10N80 ya, 10N80 ini ampernya lebih besar ya, jadi langsung saja kita pasang teman-teman, seperti ini. Kita coba eksperimen ya teman-teman, kita coba eksperimen. Walaupun tipenya tidak sama, ini sejenis ya, sejenis teman-teman. Ini fade-nya saya lepas lagi, dikarenakan PWM ya, PWM nya ini ikutan rusak. Ini ada IC 6 kaki, IC PWM rusak. Jadi kali ini kita mengambil jalan pintas, coba dengan cara memasang gacun ya. Jadi punya usul ya teman-teman. Di sini saya menggunakan jalan pintas, yaitu menggunakan pemasangan gacun 5 kabel ya, seperti ini teman-teman. Bagaimana penjelasannya? Oke. Di sini diurut dari kaki nomor hitam ya, kabel warna hitam itu terhubung dengan kaki elko min tegangan 300 volt ya, maaf. Dan yang warna hijau ya, itu ke kaki plus elko 400 volt, dan warna kuning itu kaki drain ya, istilahnya di kolektornya GSD. Kemudian warna merah itu di tegangan 12 volt. Yang warna putih itu di kaki nomor 4 feedback optocoupler ya, di kaki nomor 4 ya. Jadi inilah jalan pintas yang saya lakukan kali ini, dikarenakan IC PWM rusak dan kebetulan stoknya lagi nggak ada ya. Jadi kita pasang gacun kaki 5. Jadi ini soket ke backlit ya, backlinknya. Kemudian kita tes TV-nya seperti apa. Oke, dan indikator sudah menyala teman-teman, itu menunjukkan udah ada tegangan masuk ke bagian mainboard. Kemudian kita tinggal menekan power. Oke, kita tekan power, hijaunya berkedip. Dan logo Polytron telah muncul teman-teman ya. Jadi itulah saat ini ya, kita nanti tinggal tes, beri input apakah TV nya sempurna.